untuk switch selektor, coba kita tekan. Untuk off selektor ini menyala aktif, untuk manual, untuk auto. Oke. Nah, ini auto sudah bekerja ini. Oke, kita ke kamera yang lain ya teman-teman, kamera 2, kamera 3 coba. Nah, di sini. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di RD Channel. Baik, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara mengontrol virtual robot 2 aksis di Factory.io ya. Jadi nanti kita ada kontrol manual ya, kemudian auto ya. Ketika auto, nanti untuk aksis X, aksis Y dan grab ini akan bergerak secara auto sesuai dengan setting timer yang sudah kita tentukan ya, seperti itu. Baik, untuk input ini ada joystick ya teman-teman, joystick untuk kontrol secara manual. Kemudian ini ada push button untuk selektor switch, kemudian conveyor ya, untuk on off conveyor yang ini ya, kemudian switch grab ini untuk operasi secara manual. Oke, untuk masing-masing push button switch ini akan di pull up resistor menggunakan 10K seperti itu. Oke teman-teman, untuk skema rangkaian sendiri ini bisa dicek ya di sini. Baiklah, ini kita langsung saja colokkan di port USB. Oke, seperti ini. Kita langsung ke Auxil Studio. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk di Auxil Studio versi 3.5 ya. Ini saya tidak membuat dari awal ya, karena takutnya lama. Ini kita keluarkan dulu. Oke, kita langsung buka filenya ya teman-teman ya. Open. Oke, saya sudah siapkan untuk filenya. Oke, nah ini untuk ladder diagram ini sudah saya siapkan ya. Jadi saya tidak membuat dari awal, kita langsung simulasi secara offline saja untuk aplikasinya. Jadi di sini ada S1 ya untuk switch selektor switch ya. Di sini saya masukkan fungsi instruksi untuk counter up ya. Kemudian akan interkoneksi ke masing-masing output R1, R2 dan R3. Untuk output R1 ini selektor off ya. Nah, ini selektor off ini. Oke. Lalu kemudian untuk R2 ini selektor untuk opsi manual. Kemudian R3 ini selektor untuk auto. Jadi kalau kita simulasikan akan seperti ini. Oke, simulasi secara offline ya teman-teman. Nah, ini untuk off. Ketika ini kita tekan satu kali, maka berpindah ke R1 untuk menyala ya. Ini untuk off. Kemudian kita tekan lagi, akan bergeser ke manual atau R2. Kita tekan lagi, akan bergeser ke R3. Jika kita tekan lagi, maka akan kembali ke R1 seperti itu. Oke, kita ke mode desain dulu. Lalu berikutnya ini ada reset ya. Ini untuk mereset fungsi instruksi counter up ini ya, C1, supaya kembali lagi ke nilai awal atau 0 ya, begitu. Kemudian untuk input analog dari joystick ya, ini ada fungsi tersendiri ya. Ini saya masukkan analog ya, kemudian instruksi scale ya,
Untuk inputnya ini ada A1 ya, ini untuk input secara A1 itu input secara X ya, X-nya ya, aksis X ya. A1 untuk input minimalnya 0, maksimalnya 1023, scale minimal 0, scale max 100 ya, offset kita kosongi. Untuk hasilnya ini di I1. Lalu kemudian untuk aksis Y atau Z ya, ini untuk input datanya di A2 ya. Untuk scale min, scale max, input min, input max ini sama seperti yang di A1, namun secara hasil ini di I2. Kemudian ini interkoneksi dengan ini ya, ini kalau manual ya, manual itu di R2. Ketika ini R2 aktif, maka untuk bit NO yang ini akan aktif. Artinya kita bisa mengoperasikan secara manual melalui joystick ini ya, dengan fungsi GEQ ya. GEQ itu lebih besar sama dengan ya, A lebih besar sama dengan B. Untuk aksis X ya, ini secara manual, ini di I1 sumber A, sumber B nya ini setting 95. Lalu di aksis Z ini sumber A nya I2, sumber B nya 95, outputnya ini di B2 ya. Oke, kalau kita simulasikan ini akan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini off, kemudian ini secara manual ini R2 ini akan aktif ya, kita tekan lagi. Nah, ini akan aktif ya. Kemudian akan kita mainkan di A1 dan A2 nya. Jika lebih dari 95 maka B1 akan menyala. Ini juga sama. Oke, kita kembalikan lagi ke mode desain. Lalu berikutnya ini ada timer otomatis ya, untuk gerak otomatis ya. Jadi untuk alamatnya auto itu di R3. Ketika R3 ini aktif, maka untuk R3 bit NO yang ini akan terhubung ya. Artinya untuk RTU ini akan aktif. Jika RTU ini aktif, maka timer ini akan berjalan secara akumulasinya. Oke ya. Lalu berikutnya ini ada motion set. Motion set itu gerak naik turunnya tangkainya robot ya. Jadi di sini ada yang saya gunakan ini instruksi equal atau sama dengan A sama dengan B. Yang saya pakai sumber A nya ini T1 akumulator ya. Oke. Untuk settingnya masing-masing ini di di detik ke 1, kemudian detik ke-4, detik ke-9, detik ke-11 ya. Ini untuk B3 ya. Artinya jika ini aktif, ini akan aktif ya. Ini ada FR ya. Saya gunakan instruksi FR untuk mengaktifkan dari B3. Lalu untuk motion X ya, ini yang gerak translasi ya, menyamping, gerak menyamping. Ini instruksinya saya memakai equal, masih sama, hanya ada 2 ya. Sumber A nya di T1 akumulator, sumber B nya kita setting 5, kemudian yang bawah kita setting 11. Ini akan terhubung di output binary 4 ya. Ini untuk output saya rubah menjadi FR atau flip on rising. Oke, berikutnya untuk grab ini untuk yang mengambil dari objeknya ya. Masih sama, ini yang saya gunakan instruksi equal ya. Ini sumber A nya T1 akumulator. Yang saya pakai ini ada 2 instruksi equal di grab ya. Setting sumber B nya ini 4 dan juga 11. Untuk output ini di binary 5. Untuk modenya ini saya buat flip on rising. Oke. Lalu untuk yang terakhir ini ada equal juga, namun ini saya gunakan untuk reset supaya timer kembali ke nilai 0 seperti itu.
Kemudian ini ada logic axis dan grab ya, ini akan terhubung dari ini teman-teman ya. Ini B1 B2 ini secara manual, logiknya saya masukkan di sini B1 B2. B1 terhubung di R4, B2 terhubung di R5. Lalu kemudian fungsi instruksi secara auto ya, untuk motion set ini di B3 dan B4. Untuk Z nya ini di B3, untuk X nya ini di B4 ya. Nah, maka dari itu ini saya cabang ya, kemudian saya masukkan instruksi bit NO di B4 dan B3 ya. Kemudian grab secara manual dan auto ya. Kalau secara manual ini untuk R2 ini harus aktif ya. Kalau aktif ini bisa beroperasi secara manual. Untuk S3 ini ada di suite project bot ya, khususnya untuk suite grab ya, ini di S3. Maka ketika ini ditekan R2 aktif, maka untuk binary 6 ini akan aktif. Oke, kemudian untuk binary 6 ini akan terhubung di rang berikutnya ya. Ini ada B6 di sini, bit NO ini akan aktif, artinya untuk R6 ini akan aktif, lalu akan menggerakkan atau mengaktifkan grab dari factory IO ya. Kemudian untuk B5 yang di sini itu terhubung di grab yang ini yang bergerak secara auto ya. Kemudian yang terakhir ini ada switch conveyor, artinya ini untuk menggerakkan conveyor. S2 itu di project board sebagai on off nya conveyor ya, push button conveyor, akan mengaktifkan output digital R7 ya. Ini sama untuk outputnya, ini saya rubah menjadi flip on rising. Oke. Ya, jadi kalau kita simulasikan secara offline maka akan seperti ini. Ini secara off ya. Jadi kalau off itu semua tidak berfungsi ya. Kalau ini saya pencet, saya tekan satu lagi, akan ke R2, artinya selektor manual. Maka untuk ini kita bisa mainkan. Oke. Nah, seperti itu. B1 menyala, kemudian R4 menyala. A2 kita naikkan, B2 ini aktif, R5 akan menyala. Oke. Jika ini kita geser lagi, nah seperti ini, maka ini akan bergerak secara auto ya. Nah, ini auto, binary-nya juga auto. Nah, ini sesuai dengan settingan dari timer dan juga settingan dari fungsi instruksi equal yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kita kembali ke desain. Oke, baiklah teman-teman, ini sudah masuk ya untuk USB portnya ke Arduino Nano ya. Sekarang kita setting di Hotseal Studio-nya ya. Kita masuk ke menu setting, kemudian COM portnya ini di COM5, baud rate 57600 ya. Oke, untuk ini Nano V5 ya. Nano V5 COM5 baud rate 57600. Oke, langsung saja kita upload. Oke, upload berhasil. Kemudian akan kita tes ya di hardware ya. Ini untuk switch selector, coba kita tekan. Untuk off selector ini menyala aktif, untuk manual, untuk auto. Oke. Nah, ini auto sudah bekerja ini. Nah, udah auto ini. Oke, kita off. Untuk manual ini kita tes. Nah, kalau manual kita menggunakan joystick ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk conveyor ini ya, ini pakai ini ya, ini untuk menyalakan conveyor.
Baik, kita langsung menuju ke KEEP server X ya, untuk setting OPC server. Oke, kita sudah masuk di KEEP server X versi 6 configuration ya. Di sini saya tidak membuat dari awal ya, karena sebelumnya saya sudah membuat ya. Ini langsung saja kita ke channel 3 ya, klik di sini ya. Kalau ingin melihat komunikasinya ya, klik di sini properties. Nah, seperti ini. Untuk drivernya ini Modbus RTU serial ya, serial komunikasi. Nah, ini untuk serial port setting ya, ini COM ID nya di COM 5, kemudian baud rate nya 57600, data bit nya 8 bit, untuk priority nya ini 6, stop bit ini 1 ya, flow controlnya ini 1, yang lain kita bisa abaikan ya. Oke teman-teman, ini sesuai dengan yang di Outsil Studio ya. Lalu di sini saya juga sudah membuat untuk channelnya ya, RD channel. Untuk propertiesnya seperti ini ya, ini kurang lebih sama, driver Modbus RTU serial, modelnya ini Modbus ya. Kemudian channel assignment ya, ini di channel 3. Oke, baiklah, kita langsung membuat tag untuk untuk addressnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk membuat tagnya. Yang pertama kita klik kanan, new tag ya. Untuk name-nya kita berikan outsil underscore R1 ya. Enter ya. Oke, habis itu kita deskripsinya kita kosongin saja, tidak apa-apa ya. Untuk R1 ini 04 kali, kemudian 1. Oke, untuk client access kita pilih read only, kemudian oke. Oke, lalu kita tinggal copy paste saja di sini ya, copy paste R nya berarti R1 sampai R7 ya, paste. Oke, ini R1 sudah, R2 ini kita rubah ininya saja ya teman-teman ya, 2 read only. Oke, kemudian R3 kita rubah menjadi 3 ya. Oke, kemudian R4 ini kita rubah menjadi 4. Oke, R5 kita rubah menjadi 5. Oke, R6 kita rubah menjadi 6 ya. Oke, kemudian R7 kita rubah menjadi 7. Oke, seperti ini. Lalu kita butuh S2 ya, S2 untuk switch dari conveyor. Kita buat new tag ya, atau ini kita copy saja, copy paste, tinggal kita rubah S2. Oke, S2 itu alamatnya di 103 kali 2. Kemudian client access kita buat read and write ya. Oke, kalau sudah kita oke. Kalau sudah begini, coba kita masuk langsung ke quick client ya nanti ya. Ini cek dulu, pastikan benar. Oke teman-teman, setelah dipastikan benar ya, kita langsung ke quick client ya, pencet yang ini ya, kita tekan. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kita ke channel 3 RD channel. Nah, ini yang kita buat tadi ya, maka akan seperti ini. Oke,
pastikan untuk kualitas atau kualitinya ini good ya. Coba kita langsung tes saja selektornya. Nah, sudah benar ya. Kemudian manual, coba kita geser-geser. Nah, ini 1 R4 0 R5 1. Oke, coba kita operasikan cara auto. Nah, ini sudah mulai bermain untuk LED-nya. Untuk yang di sini itu R3, R4, R5, R6 ya. Oke. Nah, ini sudah mulai operasi auto. Oke. Baiklah, ini langsung saja kita stop ya. Ya, kita off, kembalikan ke off. Oke. Kalau sudah begini, kita langsung masuk ke Factory IO. Oke, baik teman-teman. Di sini saya sudah membuka Factory IO. Untuk project ini saya tidak membuat dari awal ya, namun di sini sudah saya siapkan untuk objek 3D-nya. Saya tinggal open saja di sini. Open, kemudian 2 aksis ya, kita klik. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita sembunyikan dulu. Nah, di sini yang saya pakai sama seperti video saya sebelumnya ya. Ada conveyor nah, ini conveyor ya, 2 meter, namun ini tidak kita aktifkan. Kemudian conveyor 6 meter, ini yang kita aktifkan. Kemudian ada perosotan ya, perosotan atau kemiringan ini ya. Kemudian ada apa namanya, robot 2 aksis ya. Ini untuk aksis yang grab ya, grab. Kemudian ini aksis Z, kemudian ini aksis X ya. Lalu juga ada panel di sini ya. Panel di sini ada switch buttonnya untuk conveyor ya, conveyor yang 6 meter. Kemudian di sini ada operasinya off, manual dan auto dari robot tersebut ya teman-teman ya. Oke, di sini ada remover ya, remover untuk menghilangkan raw material begitu ya. Baiklah, kita nonaktifkan dulu ya. Kemudian ini sudah saya aktifkan juga untuk setting kamera ya. Hanya 3 saja ya. Yang pertama, set kamera 1 ini seperti ini. Set kamera 2 itu di panel kontrolnya robot ya. Set kamera 3 itu di sebelah sini seperti itu. Oke, kita hanya perlu 3 saja seperti itu. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke driver teman-teman ya. Untuk setting dari konfigurasi, masuk file, kemudian driver. Oke, setelah seperti ini kita cari yang namanya untuk drivernya ini OPC Client Data Access. Oke, kemudian masuk konfigurasi, kemudian browse server. Ini kita klik, kita tunggu. Oke, ini sudah masuk ya. Ini kita pilih untuk keepware keep server X versi 6. Lalu untuk filternya, filter item name-nya ya, ini kita ketik out seal, kemudian browse item. Setelah itu kita back ya, maka yang sudah kita setting di keep server akan muncul di sini ya. Oke, lalu kita pasang-pasangkan saja ya. Untuk R1 ini untuk off ya. Kemudian untuk R2 ini manual. Kemudian untuk R3 ini auto. Nah,
Lalu untuk R4 itu R4 aksis X, aksis X ya, aksis X. R5 aksis Y, R6 nya grab. Oke. Untuk R7 ini konveyor yang 6 meter. Nah, S1 nya ini adalah on off conveyor ya teman-teman ya, ini ya merupakan. Oke, kalau sudah ini kita langsung saja back ya, menuju ke 3D nya. Oke, setelah itu kita aktifkan untuk ini kamera 1. Coba kita cek kamera 1. Oke, kamera 2 itu yang di ini ya, yang di panel. Coba kita run mode. Nah, untuk off ini sudah menyala ya, untuk off yang di sini. Ini kita close dulu, kita mainkan untuk selector switch-nya. Ini manual ya, yang di sini manual, yang di factory IO juga manual. Kemudian ini auto. Maka untuk timernya ini sudah bekerja ya. Nah, robotnya bekerja. Oke. Ini kita kamera 1. Nah, seperti ini. Oke. Ini secara auto ya, sesuai yang di sini ya. Oke, untuk menyalakan conveyor, kita bisa pencet switch conveyor ya, yang ini ya, kita nyalakan. Oke, maka conveyor akan berjalan. Nah, ini mode auto teman-teman ya, ini mode auto. Nanti akan kita tes untuk mode manual. Oke, ini sudah operasi. Ini akan terus menerus seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita ke kamera yang lain ya teman-teman. Kamera 2, kamera 3 coba. Nah, di sini ini kamera 3 teman-teman ya. Oke, satu lagi nanti akan kita operasikan secara manual. Oke, kita off dulu. Ini maka untuk mesin akan off ya, untuk robot. Lalu coba kita operasikan secara manual, artinya kita geser untuk selektor switchnya di manual. Oke, manual ya. Untuk yang di factory IO ini juga menyala. Oke, sekarang kita operasikan secara manual teman-teman. Ini untuk set. Oke, untuk grab kita bisa pencet yang ini. Oke, kita naikkan, kita geser ke sana, kita turunkan, kita lepas seperti itu ya. Kita turunkan lagi, switch grab, switch grab. Oke, kita nyalakan ke sini, arahkan ke sini, ke bawah, grab kita lepas. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau operasi manual ya. Kalau kita lepas nggak apa-apain ya,
sudah ini gini terus ya. Kita coba operasikan auto ya. Ini sudah geser ke mode auto, maka untuk yang panel ini juga geser ke auto ya teman-teman. Ini akan operasi secara auto ya teman-teman. Oke baik teman-teman, kira-kira seperti itu untuk tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin belajar program Factory I/O menggunakan Arduino Nano ya. Di sini yang saya aplikasikan adalah robot virtual 2 aksis ya, yaitu aksis X dan Y seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi seperti ini akan terus auto ya gitu ya. Terima kasih sudah menonton ya. Ini kalau mau stop di stop dulu bisa. Nah seperti ini konveyornya di stop. Oke, untuk switchnya di off, maka dia akan off. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ikuti terus video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.